Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahya Anggita dengan NPM 2214341102. Saya dari Fakultas FKIP Prodi PGSD. Nah, tujuan saya untuk membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebudayaan Daerah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Putri Juwita SPD MPD, yaitu dengan tugas mewawancarai narasumber melalui suku daerah Batak Mandailing. Nah, baik, di samping saya sudah ada narasumber saya yang akan saya wawancarai kali ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Halo, nama saya Ibu Nani Suhartini Rambe. Kebetulan saya lahir di Jawa Barat, Cirebon. Saya orang tua dari Tri Cahya Anggita. Kemudian saya tinggal di Beringin, Lubuk Pakam. Ya, Ibu ini orang apa? Kebetulan saya suku Tapanuli Selatan, Mandailing, Boru Rambe. Oke, baik, jadi memang Ibu Rambe ini asli suku Batak Mandailing. Oke, jadi sedikit banyaknya Ibu Rambe ini tahu bagaimana kebudayaan dari suku Batak Mandailing itu. Nah, baik, di sini yang pertama wawancara saya yaitu bagaimana sih, Bu, yang Ibu ketahui tentang sejarah dari suku Batak Mandailing ini? Setahu saya sejarah yang saya ketahui asal dari Boru Rambe itu karena ya orang tua saya dari laki-laki bapak saya itu bermarga Rambe, maka ya saya anak borunya, boleh dikatakan anak perempuannya, maka dikatakanlah Boru Rambe. Berarti memang marga Rambe itu ada keturunan lah dari orang tua Ibu sendiri, betul. Ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, jadi kan, Bu, yang kita ketahui bahwasanya banyak ya, Bu, bukan hanya sekedar Batak Mandailing saja, ada Batak Toba, Karo, Simalungun, dan Pakpak gitu ya. Jadi menurut Ibu nih, apa yang membedakan Batak Mandailing ini dengan Batak-Batak yang lainnya? Apakah ada perbedaan mungkin dari bahasanya, dari tutur tradisi gitu? Tentu saja ada sedikit perbedaan. Sebenarnya Batak itu terbagi-bagi. Kalau dikatakan dia Batak Mandailing itu seperti namanya Batak Tapanuli Selatan ya. Nah, itulah dia Batak Mandailing. Batak Mandailing ini terbagi lagi, yaitu Batak dari Batak Angkola. Kalau seperti Ibu Boru Rambe itu asalnya ya termasuk kepada Batak Angkola atau ya Tapanuli Selatan juga, daerah dari Tapanuli Selatan. Iya. Sementara kalau dia itu terbagi lagi, ada Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak atau Batak Karo dan lain sebagainya. Tapi yang Ibu ketahui kalau kami berasal dari marga Rambe ataupun saya keturunan perempuan Boru Rambe, itu kami itu Batak Mandailing Angkola. Oke, jadi Tapanuli Selatan. Iya, jadi memang balik lagi bahwasannya kalau marga itu turunan dari ayah ibu, ya kan, Bu? Jadi memang turun menurun kalau marga itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari yang Ibu katakan tadi sejarah dari Batak Mandailing, yaitu banyak marga Rambe yang mungkin udah tersebar, tidak hanya di Kabupaten Tapanuli Selatan saja. Nah, jadi Bu, kalau marga Rambe itu ada nggak marga-marga lain yang mungkin kayak dekat dengan marga Rambe gitu, kerabat atau saudara atau dekat gitu? Yang termasuk di sini yang satu rumpun ataupun satu satu tutur, satu sapaan dengan marga Rambe, yang artinya satu rumpun begitu, itu termasuklah dia kepada marga Simamora, Matalu, dan Purba. Jadi itu kami, kalau saya sebagai Boru bertutur kepada Rambe laki-laki itu saya itu biasanya itu
kalau dalam adat Batak gitu ya saling segan lah gitu. Jadi itu kalau jumpa marga Simamora atau Manalu atau dia Purba, saya sudah menyebutnya itu saya lah dia. Jadi sekiranya pernah nggak Ibu jumpa gitu misalnya dengan pas-pasan ketemuan kayak oh Rambe ini gitu, dengan marga-marga yang Ibu katakan bahwasanya dekat lah gitu? Pernah. Kebetulan dalam satu kolega saya ada marga Manalu. Dari situ pun juga dia mengatakan bahwasanya oh Rambe itu sama Manalu. Oh kalau gitu ya kamu itu saya gitu. Jadi makanya saya tahu, bukan saya tahu dari situ, dari sebelumnya juga saya sudah mengetahui bahwasanya kalau jumpa dalam tuturan, walaupun kami misalnya Rambe ketemu sama Manalu, berarti itu sama lah itu. Rambe berarti sama-sama Manalu, sama dia sama Purba atau Simamora. Oke, baik. Jadi Bu, sebenarnya memang marga ini begitu sangat penting ya Bu ya dalam keluarga Batak, apalagi Batak Mandailing gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu, seberapa penting marga itu dalam diri Ibu lah yang ada nama marga Rambe di dalam nama Ibu ini? Ya kalau dikatakan penting ya sangat, ya boleh dikatakan penting karena itu merupakan salah satu dari dari turunan dari moyang gitu, dari keturunan dari moyang sejak dulunya. Tapi itulah turunnya kepada saya yang perempuan, boleh dikatakan itu tadilah Boru. Jadi Boru Rambe ya segitu. Ya pentingnya ya penting ya, kalau ketemu kan pasti ada tuturnya. Ketemu di jalan, Boru apa itu? Tentu saya mengatakan Boru Rambe. Jadi kalau sudah ketemu yang sama, apalagi yang sama, itu rasanya seperti sudah dekat atau seperti satu turunan atau saudara gitu. Berarti memang marga ini sangat melekat sekali dengan kehidupan suku, apalagi Batak gitu ya Bu ya. Dikatakan seperti kalau istilah Batak Marta Rombo lah itu. Marta Rombo. Oke. Nah jadi kalau Ibu misalnya belanja gitu ke pajak, di cabe yang jual marga Purba, dikasih diskon nggak itu Bu? Lihatnya juga. Kalau dikasih diskon tentu saja ya. Kalau kita pandai-pandai lah pula kita berbahasa, pandai-pandai lah kita melawani penjual. Biasanya itu kan penjual dan pembeli saling tawar menawar, pasti adalah diskon-diskonnya. Apalagi boleh dikatakan oh itu saya, ataupun sama-sama kami Boru Rambe, kan Purba kan sama, pasti ada lah diskonnya sedikit-sedikit. Kalau saya nggak tahu apakah dia untung atau rugi, ya nggak tahu lah saya. Iya, oke, baik. Selanjutnya itu tadi mengenai sejarah dari suku Batak Mandailing yang memang Ibu ini tuh sudah melekat dan memiliki keturunan dari ayah dari Ibu Rambe ini gitu ya Bu ya. Jadi selanjutnya dilihat dari sejarah Batak Mandailing yang Ibu Rambe tadi sampaikan, banyak ya Bu sekarang orang Batak-Batak ini udah bercampur gitu. Ada yang Islam, ada yang Kristen gitu ya. Jadi bagaimana sih Bu pendapat Ibu mengenai suku-suku Batak Mandailing ini yang sudah bercampur? Apakah ada perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen? Kalau menurut dari kepercayaan itu, pada awalnya itu kami Boru Rambe, setahu saya sedikit-sedikit saya lihat dari sejarahnya marga Rambe ini. Marga Rambe ini kan asalnya itu dari Pakat kalau tidak salah ya. Kemudian karena banyak bertebar kemana, ke luar daerah, ada yang ke utara, ada yang ke arah selatan atau dan sebagainya, maka mereka sudah mengapakan keturunannya begitu, menyebarkan kepada keturunannya, karena tadi diapakan dengan perkawinan itulah.
Jadi pada mulanya itu kalau Rambe itu asalnya dari selatan, dari Tapanuli Selatan, itu mayoritasnya yang beragama Islam. Kalau kita temui itu sudah yang beragama Kristen, kemungkinan dia memiliki kepercayaan yang sudah dianutnya, apakah dia mungkin dia di suatu daerah itu sudah bertemu dengan yang lain, atau dengan untuk bertemu dengan pasangannya yang baru, kemudian dia meninggalkan berbalik kepada atau beralih kepada agama yang dianut dari sebelumnya. Itu kalau saya tahu. Iya. Jadi itu mengenai kalau mengenai kepercayaan tadi itu, kalau yang membedakan pasti beda lah. Kalau agama Islam, tapi kalau misalnya toleransi itu pasti. Kalau itu tidak ada istilahnya kamu orang orang beda agama gini, tidak seagama dengan saya, tidak. Tapi kalau sudah tahu dia bahwasanya memang itu satu tutur dengan saya ataupun satu marga sama saya, sudah kami anggaplah dia saudara. Atau apalagi satu marga, sedangkan orang lain aja kita anggap saudara, tidak memandang apakah dia beragama lain sama kita, beragama ini, tidak. Apalagi dia satu suku ataupun satu marga sama saya gitu, istilahnya itu tadi lah, Rambe, Simamora, Manalu, dan Purba tadi. Tapi kalau keyakinan, saya rasa kalau toleransi itu tinggi lah kalau menurut saya. Kalau orang Batak itu ya. Tidak selalu ya, kalau kepercayaan itu kan pasti beda. Kalau misalnya contoh agama Islam sama ini kan pasti beda itu, cara pelaksanaannya gitu, keagamaannya ya. Jadi itu tadi adanya perbedaan dari agama Islam dan agama Kristen di suku Batak Mandailing. Nah selanjutnya Bu, mengenai adat istiadat, kalau di dalam suku Batak Mandailing ini sampai saat ini tradisi apa yang masih dipertahankan dalam masyarakat suku Batak Mandailing ini, Bu? Kalau tradisi itu pasti ada, misalnya seperti kami lah ya, contoh tradisi di dalam keluarga, upah-upah misalnya, upah-upah apakah dia seorang anak baru mendapatkan suatu prestasi yang bagus, ataukah memang dia bukan upah-upah itu sebenarnya bukan kesenangan saja, kesusahan ataupun ketika kita sakit supaya kita sembuh ataupun bagaimana, itu ada istilah upah-upah supaya mengembalikan semangat dia lagi, ataupun ketika kita kesusahan atau kesedihan. Kemudian ada satu lagi tradisi seperti kami, kalau setiap tahun itu misalnya ini menjelang lebaran nanti. Kalau menjelang lebaran nanti itu kami biasanya berkumpul itu dalam satu keluarga itu masih ada tradisi kami itu, istilahnya makan pajar, bersaling simaafan kalau kami gitu ya. Itu salah satu tradisi yang masih kami pegang sampai pada saat inilah, kalau menjelang lebaran sebelum kami berangkat sholat ataupun apa, ada tradisi yang tidak bisa betul yang kami tinggalkan itu, yaitu makan bersama, kumpul bersama untuk saling bersimaafan kepada orang tua ataupun kepada keluarga saudara yang ada. Kami lah yang berkumpul satu ayah, satu ibu gitu. Berarti Bu, memang namanya upah-upah itu tidak hanya untuk kesenangan saja, tetapi kesedihan, istilahnya untuk menjadi tolak bala lah ya Bu ya. Ya betul. Oke, baik. Selanjutnya untuk alat-alat tradisional, adat istiadat dalam Batak Mandailing ini apa saja Bu? Alat tradisional ya. Kalau alat tradisionalnya ya itu tadi lah, contohnya ya lesung itu. Lesung untuk panumbu. Panumbu daun ubi itu harus ada, karena itu makanan tradisional. Kalau orang kita Batak itu daun ubi tumbuh itu seperti ya makanan tradisional yang tidak pernah bisa dihilangkan gitu. Itulah panumbu, losung lah istilahnya. Selain lesung Bu, mungkin tak alat tradisional musiknya? Musiknya gondang lah kalau dalam acara adat.
sekarang kan gondang kan sudah bermasyarakat, sudah di mana-mana. Itu tadi contoh pembauran tadi yang sangat yang sangat cepat lagi itu perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Gondang sekarang sudah menjadi, walaupun dia tradisional kan sudah menjadi modern sekarang, dikombinasikan dengan alat musik lain. Setahu ibu itu yang saya lihat di masyarakat sekarang ini. Kalau dulu memang gondang itu dipakai untuk acara-acara Iya, seperti meninggal ya Bu dulu ya Bu. Ataupun acara pernikahan atau perkawinan. Iya, kalau dulu gondang itu memang untuk misalnya ada orang yang meninggal pakai gondang, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, sekarang gondang itu sudah dipakai untuk pernikahan gitu ya Bu ya. Jadi tidak semua suku sekarang ibu lihat sudah semua suku pakai gondang, alat musiknya yang dipakai gitu untuk memeriahkan acara suatu pernikahan dia. Karena ibu tengok sekarang kalau di acara perkawinan itu, walaupun dia bukan suku Mandailing atau Batak, dia menyewa alat musiknya sekarang gondang gitu. Berarti kan gondang kan sudah membaur, sudah menjadi tradisi selain suku Batak Mandailing inilah. Menjadi sudah modern lah boleh dikatakan, sudah membudaya. Karena memang gondang ini memiliki bunyi yang khusus ya Bu ya, keras gitu. Jadi dia memang sangat menghibur lah, sangat bisa membawa suasana untuk setiap acara-acara yang dibawakan alat-alat musik seperti gondang ini gitu ya. Nah jadi Bu, selain musik tradisional ini, ada nggak Bu misalnya kayak di dalam pernikahan itu kan kalau suku Batak Mandailing itu harus pakai pakaian adat gitu ya, pakaian adat atau tradisi-tradisi adat. Gimana itu Bu tanggapan Ibu? Tentu ada. Setiap pernikahan itu kita tahu kan, kalau laki-laki itu yang namanya yang hitam itu namanya ampu, yang biasa dipakai di pergelangan tangannya di sini. Kemudian kalau perempuan itu namanya bolang. Bolang itu biasanya bisa dibuat dari logam atau dari gunungan. Ibu rasa itu ya kan, bolang itulah setahu ibu. Begitu juga pakaiannya juga mempunyai ciri khas dari suku Batak Mandailing tadi atau suku Batak Angkola tadi lah. Bisa membedakannya mana itu Batak Mandailing, mana itu Batak Utara, atau mana itu Batak sebagainya. Tapi kalau ibu tahu, kalau melihat dari ciri khas Batak Mandailing itu dari bolangnya dan ampunya kalau di acara pernikahannya. Berarti ampu dan bolang itu menandakan bahwasanya suku itu suku Batak Mandailing. Karena setiap suku Batak misalnya Mandailing, Toba, Simalungun itu memiliki baju yang beda-beda gitu. Ada ciri khasnya masing-masing. Bahwasanya Batak dari mana dia? Iya. Oke, selanjutnya kalau mengenai makanan nih Bu, tadi Ibu katakan kalau acara-acara besar itu kalau kayak tolak-tolak bala gitu ya Bu ya, itu upa-upa. Apa sih Bu makanan khas dari suku Batak Mandailing? Mungkin Ibu sampai sekarang masih memasaknya gitu ya. Upa-upa tadi termasuklah upa-upa tadi ya. Upa-upa tadi ini kan dia bisa berupa dengan ikan mas. Itulah ciri khas ikan mas tadi lah untuk mengupah-upah. Jadi untuk mengupah-upah tadi adalah ikan masnya, adalah di situ telurnya, adalah situ boleh dikatakan ayamnya atau udang diselingi dengan udang, ataupun diselingi dengan kepala, boleh dikatakan kalau tidak kepala horgo ya kepala kambing lah di situ. Jadi semua itu pada acara nanti tiba saat mengupah dalam bentuk acara apa dia di situ, misalnya dalam acara pernikahan, semua yang ditaruh di dalam upah-upah itu disebutkan satu persatu apa artinya ini untuk kedua mempelai. Jadi untuk memotivasi untuk kedepannya mereka jalani kehidupannya kedepannya itu seperti apa yang ada di dalam upah-upah tadi. Begitu juga dalam upah-upah yang lainnya. Itu contoh dari upah-upah di perkawinan.
Tapi kalau upah-upah di apa namanya dalam acara kesusahan ataupun apa, ya ada juga artinya lagi. Tapi paling yang ciri khas tadi yaitu tadi ikan mas tadi itu tidak pernah tidak ada, pasti ada lah ikan mas di situ. Jadi tuh Bu, namanya apa tuh? Kalau apa? Kalau makanan khasnya? Kalau makanan khasnya sampai sekarang itu kalau yang sering dimasak di rumah namanya arsik gitu ya. Arsik. Jadi bahan utamanya itu ikan mas. Bahan utamanya ikan mas. Tapi kalau bumbu utamanya tadi, yaitu tadi asam siala atau asam sikala, asam sikala, kemudian kencong, andaliman itu wajib, andaliman ya. Dan tak lupa asam-asamnya. Kalau cara masaknya nih Bu, gimana? Kalau cara masaknya itu, kalau tradisi kami yaitu tadilah ikan mas. Seperti biasa bumbu, cabai, bawang apa semua kan. Santan pakai Bu? Santan sedikit aja, boleh juga enggak dengan apa kemiri. Tapi kalau ibu biasanya ibu taruhlah santan supaya agak gurih sedikit. Kemudian dimasak, boleh dicampurannya, boleh kacang panjang. Ya apa namanya, ya itu tadi kacang panjang lah yang apalah di situ. Tapi ibu biasanya memasaknya itu menggunakan santan sedikit, asam yang banyak, tidak lupa asam siala namanya itu, andaliman supaya agak sedikit ada cita rasa yang khas gitu. Itu tadi. Kalau untuk memasaknya Bu, arsik ini apakah kadang kan kalau misalnya kita masak ikan ini kayak dipotong-potong gitu, ini atau utuh satu ekor atau dipotong atau gimana? Melihat kegunaannya. Kalau biasanya kalau dalam acara itu dia satu apa tidak dipotong dia. Nah, dia di situ di satu satu ikan mas itu untuk ada ciri khas apa namanya arti ataupun makna daripada ikan mas itu. Tapi kalau untuk keseharian, untuk dimakan, untuk apa gitu biasa aja, seperti dipotong ikan biasa, dipotong-potong seperti dimasak biasalah, kayak kita menggulai gitu ya. Nah jadi Bu, cuman arsik ini tidak, kuahnya hanya sedikit, dimasak lama gitu sampai dia tanah ataupun sampai dia menyatu bumbunya semuanya gitu sampai terasa. Iya. Jadi kalau untuk makanan suku Batak ini berbeda nggak sih Bu dengan suku misalnya suku Jawa gitu, atau makanannya kadang kan ada orang yang nggak suka pedas, ada orang yang suka manis, jadi dia kalau makan makanan orang Jawa manis, orang Batak nggak suka, kadang kan kebanyakan kayak gitu kan Bu ya. Ciri khasnya itu kalau Batak itu ciri khasnya asam pedas, asam pedas dan sedikit asin. Berbeda lah pula dengan suku Jawa. Kalau Jawa kan ciri khasnya itu nampak dia manis. Jadi di situ aja dari masakan itu aja kita bisa membedakannya kan. Oh kalau misalnya manis berarti orangnya mungkin ini orang Jawa. Tapi kalau kita kan mungkin ada sedikit asamnya, ada pedasnya. Ya nggak lupa pula kalau asin itu ada. Tapi kalau manis ibu rasa kurang belum ada ibu temui masakan Batak itu manis gitu, kecuali sesuai dengan selera lah ya Bu, balik lagi ke selera masing-masing. Kecuali masakan model yang lain, tapi kalau kesehariannya untuk dimakan hari-hari, untuk kesehariannya kita memasak itu tidak ada istilahnya kayak itu menampakkan ciri khas itu. Kalau manis itu kurang lah kami, kalau rasa manis itu aja. Tapi kalau semua masakan ya, kalau misalnya ya enaknya semua itu dari Jawa pun enaknya kalau kita makan ibu rasa juga enak. Tapi kalau ciri khas kalau kita memasak itu, kalau orang kita Batak itu kayak manis itu ya kurang gitu. Jadi dia lebih condong ke rasa asin ataupun asam dan pedas. Nah baik, apakah Bu
ada pengaruh agama terhadap adat istiadat dari Batak Mandailing ini, Bu? Boleh dikatakan adanya begini, karena mayoritasnya itu agama Islam di Batak Mandailing ya, mayoritasnya itu agama Islam. Jadi ini sangat dijunjung tinggi sekali oleh ya kami orang kita Batak Mandailing ini. Kemudian pada dasarnya itu kan kalau Mandailing itu kan berbatasan itu dengan suku Minangkabau ya, suku Padang itu Minangkabau ya. Jadi mereka juga kan sangat kental juga dengan agamanya, agama Islam ya mayoritasnya. Tapi walaupun begitu kami sangat menjunjung tinggi juga lah pula bertoleransi, walaupun kami mayoritas beragama Islam, tak luput juga toleransi pun harus kami jaga juga dengan agama yang berbeda. Oke, nah selanjutnya nih Bu, kita akan bicara soal pasangan. Jadi kalau ibu lah, seorang ibu yang memiliki 4 anak ya Bu ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi apakah untuk perihal jodoh untuk anak ibu lah, apakah ibu menuntut anak ini untuk contohnya seperti anak perempuan harus yang bermarga gitu, biar ada keturunannya nanti, atau gimana Bu? Kalau menurut saya itu memang jodoh ini sangat apa namanya ya, rahasia lah gitu ya, boleh dikatakan rahasia Allah, rahasia Tuhan yang tidak bisa kita apakan. Tapi kalau menurut saya kalau bisa ya perempuan itu biar ada apa namanya keturunannya ke bawah, karena dia apa ya haruslah ada yang bermarga kalau ibu. Tapi kalau misalnya dia tidak juga mendapatkannya seperti itu ya nggak apa-apa juga, yang penting ya gimana bagusnya. Tapi kalau menurut ibu sendiri, kalau bisa untuk generasi ke depannya itu maunya ibu kalau perempuan ya dapatnya ya bermarga gitu. Nah selanjutnya, kalau dalam pernikahan suku Batak Mandailing nih Bu, kalau orang-orang bilang tuh kalau yang namanya lamaran ya lamaran, hantaran ya hantaran gitu. Ada nggak sih Bu kata-kata yang memang menjadi khusus untuk suku Batak ini? Itu namanya kalau nggak salah ibu Manula Seril itu namanya, memberikan hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tapi sebelumnya itu mereka saling dipertemukan dulu untuk mensepakati lah itu. Sesudah sepakat namanya kita hantarlah ke tempat si perempuan ini, pihak dari laki-laki ini, itulah namanya Manula. Jadi Bu, kalau orang Batak nih sering terdengar namanya sinamot itu beda Bu lagi. Oh hampir sama. Manhata sinamot itu kan sama istilahnya itu, tapi lebih condongnya kalau kita Mandailing Manula Sere. Oke. Manhata sinamot sebelum lamaran saling berkompromi lah dulu antara pihak kedua mempelai tadi. Jadi Bu, kira-kira ini pertanyaan yang boleh dijawab atau tidak boleh dijawab. Kira-kira kalau menjadi seorang ibu nih, berapalah kira-kira sinamot yang ibu minta untuk anak ibu ke depannya? Apakah kalau dalam orang Batak itu ada khusus dipatokan berapa? Apakah dia menurut karirnya, pendidikannya, atau keluarganya, atau bagaimana nih Bu? Kalau menurut, boleh dijawab, boleh tidak? Kalau bisa dijawab lah Bu, biar kita terbuka di sini. Kebetulan ini yang mewawancarai ini anak saya ini ya. Anak saya Tri Cahya Anggita. Kalau dia menurut ibu itu, kalau memanglah dia mendapatkanlah orang Batak yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan pendidikannya, siapapun kepinginlah orang tuanya memberikan yang terbaik untuk anaknya. Berapapun ya semampu dari pihak si laki-laki. Tapi ya maunya ya dihargailah pula anak ibu si perempuan ini.
Nah, sesuai orang kita Batak, semakin tinggi dihargai anak perempuan kita, semakin tinggi pula derajat yang kita miliki. Itu aja harapan ibu. Tapi kalau misalnya lah, ya itu tergantung tadi masing-masing lah. Tidak bisa lah ibu bilang harus segini, tidak. Itu aja yang ibu sampaikan. Tapi kalau kemampuannya ya semampu dia, karena tidak dinilai dari materi, ya, tidak dinilai dari materi. Nah, dengan apa dia, dengan agama atau sikap dia pun itu merupakan suatu nilai yang lebih tinggi. Agamanya bagus, pendidikannya bagus, kemudian apa lagi, masa depannya lah. Ya masa depan nomor satu lah kalau Ya. ditengok ya kan. Keluarganya, latar belakangnya apa, kan itu kan ibu lihat juga, tidak dari materi, dari itu kan termasuk juga istilahnya merupakan harga diri bagi seorang, seandainya anak ibu perempuan, begitu juga harapan ibu anak laki-laki. Ibu juga akan misalnya memberikan kepada pihak si perempuan yang setidaknya akan lebih yang terbaik juga, bagaimana yang terbaik untuk kedua mempelai. Ini tujuannya untuk saling menghargai dan saling menghormati antara kedua mempelai, pihak si laki-laki maupun pihak si perempuan. Itu aja harapan ibu. Berarti ibu termasuk orang tua yang untuk pasangan itu kayak ya udahlah, anaknya mau bagaimana gitu ya, yang penting Ya, bukan, ibu mengarahkan lah. Mengarahkan. Tapi harapan ibu ya siapalah orang tua yang mana yang nggak mau anaknya yang terbaik lah. Iya. Itu aja harapan ibu. Oke, jadi itu perihal tentang pasangan. Selanjutnya tentang pendidikan ibu. Bagaimana pandangan keluarga ibu sebagai suku Batak Mandailing yang mungkin sampai sekarang tuh sangat kental? Bagaimana pandangannya tentang pendidikan anak? Kalau menurut ibu, karena saya ini pendidikan lah nomor satu lah. Pendidikan, contohnya kalau pendidikan itu ibu memang nggak punya harta. Ya, ibu orangnya sederhana dan harta itu hanya bisa untuk ya insya Allah untuk sekolah anak-anak ibu misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk harta yang punya tanah yang berhektar-hektar itu ibu nggak punya. Tapi ibu akan berusaha, kalau dalam prinsip ibu seorang kita Batak ya, Batak yang diambil oleh suku ibu, itu pendidikan yang lebih penting kalau menurut ibu. Kalau bisa misalnya anaknya itu S1 contoh ya, ibu seorang S1 ya, kalau bisa anaknya S2 lah. Itulah dari mana ya kita nggak tahu, itu kan Tuhan yang angkat. Cuman kita berupaya untuk supaya anak kita itu lebih ya bisa, kalau bisa sarjana S1 lagi itu lebih bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya. Kalau bisa itu ibu pertahankan prinsip itu. Jadi ibu, kalau untuk profesi nih bu, karir untuk anak ke depannya, apakah ibu sebagai orang tua itu menuntut anak itu harus meneruskan pendidikan sebagai seorang ibu yang menjadi seorang guru, atau anak ini memilih dengan sendirinya? Kalau menurut ibu memilih dengan sendirinya, karena tidak semua anak itu harus terfokus, kau harus menjadi ini, harus sama seperti mama, tidak. Tapi yang penting bagi ibu, pendidikan nomor satu dan kemandirian nomor dua, harus dia mandiri, itu aja. Diberikan pendidikan oleh orang tuanya agar mampu anaknya itu bisa mandiri atau berdiri di kakinya sendiri nanti kelak, untuk kedepannya kelak. Nah, yang penting ibu sudah memberikan warisan ilmu lah kepada mereka, itu aja. Nah, jadi kalau dalam tutur bahasa Batak lah bu, mengenai pendidikan karir ini bagaimana lah? Ada enggak kayak tuturan orang Batak ini gak ada harta gitu ya, karena orang tua ini bisa mewariskan tuh hanya pendidikan, atau seperti apa gitu? Walaupun itu prinsip
Sebenarnya kalau dari prinsip itu, walaupun tidak punya harta, yang penting anak itu bisa sekolah. Itu aja prinsip ibu, prinsip saya. Tapi ya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan semua itu bisa dijalani dengan baik. Kalau kita punya tekad yang lebih baik, mungkin insya Allah Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk ibu lah. Itu aja harapan ibu ya. Oke, baik. Nah, jadi sedikit banyaknya ibu membebaskan anak itu untuk memilih dari kemana kelebihan kamu gitu ya. Sesuai dengan mereka. Berarti kalau misalnya untuk meneruskan karir ibu nih sebagai seorang guru, apakah wajib atau bagaimana? Sebenarnya ya tergantung anaknya, tapi kebetulan anak ibu itu setelah ibu sebenarnya kalau guru itu kan diberikan pandangan. Kalau guru itu ya seperti ini nak, nanti kau seperti ini. Ternyata mungkin anak ibu itu mungkin dicernanya lah apa yang ibu bilang itu. Makanya dia sampai sekarang ya mudah-mudahan anak ibu yang perempuan dua-dua sudah menjalani pendidikan sebagai guru, itu aja. Dan menjadi seorang calon guru. Amin. Insya Allah menyusul kakaknya menjadi seorang guru yang baik. Jadi Bu, untuk terakhir nih penghujung video kita kali ini, ibu lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua bagi anak-anaknya, apalah harapan yang ibu berikan untuk anak-anak ibu yang 4 orang ini, entah pun itu laki-laki maupun perempuan. Harapan ibu yang 4 ini semoga menjadi anak yang mandiri dengan yang diwariskan dengan ibu tadi lah. Kalau misalnya yang satu itu satu mandiri, yang paling utama yaitu menjadi anak yang soleh-solehah. Tidak lupa pula anak-anak itu harus tahu pula lah pengorbanan seorang ibu, apalagi ya kedua orang tuanya. Itu aja prinsip menjadi anak yang soleh-solehah, yang kedua menjadi anak yang mandiri. Itu aja. Berarti tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Dididik untuk mandiri. Itu aja. Cuman kalau misalnya kalau laki-laki tentu saja kalau dalam adat Batak itu ya, karena perempuan ini kan suatu saat kan pasti dibawa oleh suaminya. Tapi kalau si laki-laki nanti ya tentu saja ibu ya tidak mengharapkan ataupun apa. Semuanya itu anak-anak itu harapan ibu ya semuanya harus sayang tadi kepada orang tua. Itu tadi lah soleh-solehah. Tapi kalau menurut ibu memang yang bertanggung jawab itu adalah anak laki-laki. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan insya Allah anak perempuan dan laki-laki itu sama bagi ibu. Pasti sayang mereka kalau kita sayang kepada anak-anak. Itu aja prinsip ibu. Ya, oke, baik. Jadi mungkin dari cerita-cerita obrolan saya dengan Ibu Rambe, kebetulan orang tua saya sendiri, sudah menjadi bukti bahwasanya memang suku Batak ini sangat kental sampai sekarang, gitu ya Bu ya. Insya Allah. Nah baik, mungkin itu saja wawancara saya kali ini dengan Ibu Nani Suartini Rambe. Kebetulan ibu saya, orang tua saya sendiri. Bila ada salah-salah kata, saya dan ibu saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.